Sudah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Sri Pugu TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sri Pugu TV dan Tribun Sumsel. Kembali lagi di program kesayangan kita tentunya di Sumsel Virtual Fest 2020. Tentunya seperti biasa pada hari Senin ini adalah perbincangan Halo Dokter, di mana kita akan bertanya-tanya membahas suatu topik kesehatan bersama dokter pilihan yang tentu saja bukan lagi kaleng-kaleng lah ya. Ini pokoknya sudah jadi pakarnya nih. Nah, hari ini sesuai dengan tema atau topik kita, jerawat bikin kualitas hidup menurun. Tentu saja yang namanya jerawat itu pasti mengganggu, apalagi buat kaum hawa nih. Kaum perempuan yang biasanya sangat detil, sangat memperhatikan bagaimana kesehatan kulitnya. Tapi bukan hanya perempuan, laki-laki juga perlu nih memperhatikan kenapa adanya jerawat di wajah, mungkin juga kenapa kita harus memperhatikan kesehatan kulit wajah kita. Nah, seperti biasa kita sudah terhubung dengan salah satu narasumber kita yang sudah ada di layar virtualnya. Sudah ada Dr. Raden Pamuji SPKK, selaku dokter spesialis kulit dan kelamin, sekaligus owner klinik Ladiva Group. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Dokter Pamuji. Halo, selamat pagi, baik ya. Sehat, Dok? Alhamdulillah, tetap sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah. Dok, pagi ini kita ngobrol santai, tapi cukup serius juga nih topiknya, Dok, jerawat. Karena biasanya kalau orang yang perhatian banget sama kulit wajahnya, jerawat itu justru memang benar-benar mengganggu dan bisa jadi ini sampai memang mempengaruhi kualitas hidupnya menurun seperti itu. Tapi pertama saya mau nanya dulu, sebenarnya jerawat itu apa, Dok? Secara ilmu medis. Baik, Silahkan, Dok. baik, terima kasih Mbak Es. Ini memang cerita yang menarik mengenai jerawat ini, karena penyakit jerawat ini mungkin hampir 90% ya kita ya, terutama yang sudah dewasa pernah mengalami penyakit ini ya. Jadi hal ini sangat menarik sekali ya. Oke, Untuk kita. Dok, saya potong, maaf. Artinya jerawat ini adalah penyakit ya, Dok? Masuknya ke penyakit ya? Betul, ini kita masuk penyakit ya, walaupun ya umum istilahnya ya. Kenapa penyakit? Karena ini mengganggu ya, mengganggu kehidupan si penderitanya sendiri ya. Oke. Nah, ya. Dok, jerawat ini kan timbul ada yang mungkin sesuai dengan jenis kulitnya nih, ada yang mungkin berminyak, ada yang mungkin juga kadang-kadang kulit yang dengan karakternya kering juga biasanya ada ya, Dok ya. Tapi sebetulnya jerawat ini punya berapa banyak jenis jerawat di wajah kita nih, Dok? Baik ya, kita cerita tentang jerawat ya. Jadi jerawat itu adalah suatu penyakit kronik ya. Kronik itu artinya penyakit yang lama ya, yang mengenai saluran pori dan juga kelenjar sebasianya ya. Kelenjar sebum itu untuk meminyain ya. Nah, ini terjadi ya biasanya pada orang-orang yang kulit berminyak. Tetapi juga bisa terjadi pada pada orang kulit kering, pada anak-anak, bayi kadang-kadang ya. Karena faktor hormonal ya dari ibunya, sehingga kadang-kadang ini menyebabkan pembentukan komedo. Tetapi karena pori-pori bayi belum muncul, belum terbentuk sempurna, jadi pada bayi, anak-anak kadang-kadang timbul bentol-bentol komedo-komedo. Nah, ini juga ada jenis jerawat anak, nanti ada jenis jerawat dewasa ya. Nah, untuk jerawat dewasa sendiri ya, itu banyak lagi macam-macamnya. Ada yang mulai hanya jerawat komedo,
ada bentuk jerawat yang papul atau yang bentol-bentol dengan pus, dengan bernanah ya. Dan ada yang bentuknya yang seperti jerawat batu ya, yang besar-besar ya, yang namanya bentuk nodul. Tetapi ada lagi jerawat yang lebih parah lagi, itu namanya apa ya? Suatu akne fulminan, istilah jerawat yang ganas ya. Oh, Nah, ini bisa bikin badan juga panas dingin itu ya. oke. Itu ada yang berbahaya. Nah, yang keadaan-keadaan inilah ya yang karena faktor lama ya, lambat penyembuhannya hilang timbul, ini bikin frustasi pasien. Betul. Tetapi tidak hanya pasien sebetulnya yang frustasi. Dokternya juga sempat Dokternya frustasi, juga ya? frustasi ketika berhadapan dengan kasus yang begini ya. Oke. Ini Nah, dari sekian kasus menarik sekali. yang paling parah itu, Dok, itu sebetulnya berapa persen, Dok, dari jerawat normal yang biasanya tumbuh di wajah-wajah pasien? Jadi sekitar 10% ya akne fulminan itu ya, yang kadang-kadang yang sampai bentol-bentol besar ya, yang jerawat batu merah itu kalau kesenggol sakitnya bukan main, dan pasiennya kadang-kadang juga mengalami demam. Oh, oke. Ya, pasiennya mengalami demam dengan penyakit ini. Mempengaruhi dengan ini ya, imunitas tubuh juga ternyata ya, Dok? Betul ya, jadi mempengaruhi kondisi tubuh pasien ya. Jadi menyebabkan imunitasnya itu sistem peradangannya hebat, sehingga kadang-kadang menjadi merah, menjadi bengkak ya. Kemudian juga ada demamnya juga ya. Waduh, artinya jerawat ini terlihat sepele, tapi ternyata memang cukup riskan ya untuk kesehatan tubuh manusia juga ya, Dok. Oke, Ya. baik. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan dengan Dokter Pamuji, saya juga mau mengingatkan pada penonton, pemirsa Seripoku TV dan Tribun Sumsel, jika ada yang mau bertanya-tanya ini dengan Dokter Pamuji, silahkan di kolom komentar, nanti kita akan sampaikan kepada Dokter Pamuji. Baik, kita lanjutkan, Dok. Nah, tadi kan banyak sekali jenisnya sampai ke akne fulminan ya, Dok. Ya. Kalau akne fulminan itu, Dok, biasanya itu disebabkan oleh apa ya, Dok? Biasanya ataukah memang pola makan yang tidak sehat, atau pola tidur, atau justru ada mungkin riwayat penyakit yang lain sehingga muncul itu akne fulminan, Dok? Baik ya, jadi akne fulminan itu akne yang ganas ya. Ini biasanya kalau kita cerita jerawat yang parah ini ya, biasanya faktor genetik itu sangat berpengaruh ya. Selain faktor genetik, kemudian kebiasaan pasien ya. Kebiasaan pasien yang senang utik-utik, tadinya hanya jerawat biasa, lama-lama ya namanya penyakit ini ya, utik-utik lama-lama jadi jelita ya. Oh ya ampun. Jerawat 5 juta. Jerawat 5 juta. Banyak banget ya, Dok. Iya, full di mukanya ya. Dan ini ya, selain faktor itu tadi karena kebersihan dan cara pembersihan yang salah kadang-kadang ya, penggunaan kosmetik yang salah ya, itu yang paling sering menyebabkan akhirnya ini menjadi akne fulminan ya. Ya, faktor genetik dan kesalahan di dalam perawatannya ya. Dok, apa betul biasanya kalau jerawat yang dari jerawat normal sampai akne fulminan itu, Dok, bisa dipengaruhi oleh udara dan mungkin juga angin yang terbawa udara kotor lah seperti itu, Dok? Bisa nggak, Dok, dari situ juga? Ya, sekarang yang menarik adalah ketika sekarang ini ya di COVID ini, karena kita juga karena ini situasinya situasi pandemi ini ya. Kebiasaan penggunaan masker ini yang saya awasin terus ya. Jadi kalau salah dalam pemakaian masker ini ya, jenis masker ya yang terlalu rapet ya, dan juga cara makainya yang sampai berjam-jam itu ya makainya. Nah, ini sangat risiko sekali, sangat rentan sekali dengan kejadian jerawat. Kenapa bisa begitu? Ketika kita pakai masker ya, masker apalagi masker yang agak kedap ya, yang masker-masker yang terutama yang dipakai untuk di kedokteran itu dipakai tentunya lingkungan sekitar hidung, mulut dan wajah bagian bawah ini tentunya akan panas ya.
lingkungan itu akan panas lembab ya. Keadaan panas lembab berkeringat ini menyebabkan kulit menjadi sembab ya. Sembab itu bengkak ya. Nah, dengan bengkak ini, sembab ini akan menutup pori-pori ya. Pori-pori tertutup, produksi minyak dari kulit ini terus meningkat. Ini menyebabkan tidak bisa keluar minyaknya. Nah, inilah awal timbul jerawat. Kalau sudah mulai banyak itu minyaknya tidak bisa keluar, dia akan merembes ya dari salurannya itu ke jaringan sel-sel sekitar. Nah, ini bikin peradangan itu yang bentol-bentol sekitar mulut, sekitar dekat tulang rahang ya, Dok ya? Pipi ya, sampai ke ya? daerah pipi. Betul. Itu yang kita amati sekarang ini ya. Oke. Jadi penggunaan masker ini harus hati-hati sekali ya. Harus hati-hati sekali. Artinya benar gitu ya. Oke, artinya sebaiknya gimana nih, Dok, untuk memakai masker yang aman buat kulit, khususnya buat kulit yang berjerawat nih? Baik, kita menggunakan masker itu harus sesuai dengan tempatnya, ya, sesuai dengan tugas kita, ya. Nah, ya, kalau memang kita seorang dokter atau seorang yang memang berhadapan dengan kasus-kasus yang memang sangat berisiko, ya. Nah, ini sebaiknya memang menggunakan itu. Tetapi walaupun menggunakan itu, tentunya ya kita harus bisa ya mungkin dalam 1,5 jam, 1 jam kita harus keluar dari tempat itu, mencari udara bebas, udara yang bersih ya, tidak ada orang, kita buka masker. Kita tarik napas, kita tarik minum air putih yang banyak ya, tarik napas supaya segar lagi. 10 menit, 5 menit, 10 menit sudah cukup untuk itu. Ya, sehingga kita bisa turun lagi, lanjutkan lagi. Hal yang sama juga dengan penggunaan masker-masker yang lain, ya. Kalau misalnya maskernya kain itu gimana, Dok? Kan biasanya kedap banget ya kalau masker kain biasanya pori-porinya sangat kecil sekali gitu. Itu gimana ya, Dok? Harus diganti memang berapa jam sekali atau seperti apa, Dok? Bukan maskernya yang diganti ya, tetapi waktunya mungkin waktu hanya sekitar 1/2 jam kita duduk di tempat ya, di tempat kerja kita ya, yang memang mungkin berhadapan dengan orang-orang banyak atau kawan-kawan. Tapi setelah itu ya kita boleh lari keluar cari udara yang bersih ya. Mungkin cari di antara ruangan-ruangan itu yang kita yakin bersih. Kita buka masker kita tarik napas banyak ya. 10 menit sudah cukup untuk itu ya. Oke, itu dia tuh tadi cara-cara dari Dokter Pamuji untuk menggunakan masker supaya kulit kita juga ikutan bernafas kan. Oke, Dok, selanjutnya nih, seberapa besar memang temuan atau kasus yang terjadi kesalahan memakai masker, Dok? Waduh, kalau selama pandemik ini ya, mungkin jumlah pasien itu ya banyak sekali. Pasien yang tadinya mulus-mulus ya. Dengan pakai masker yang salah, karena kadang-kadang di kantornya ataupun di tempat kerjanya itu katanya harus pakai itu masker, ya sampai sore, Dok, kadang-kadang. Waduh, ini ya sangat risiko sekali untuk munculnya jerawat ini ya. Jadi ya sebaiknya ya walaupun kita dengan kerja yang padat sekali, tetap waktu kita ya pergunakan ya 10 menit, 1/2 jam, 1 jam keluar cari udara segar, buka maskernya. Ya, jadi maskernya tidak harus diganti ya. Tapi buka maskernya, kita hirup udara sebanyak-banyaknya, minum air putih yang banyak ya. Nah itu pesan-pesan dari Dokter Pamuji langsung. Artinya di masa pandemi ini memang banyak sekali ya, Dok, yang tadinya mukanya mulus, nggak ada masalah, jadi ada masalah ya, Dok ya? Iya, betul. Dok, biasanya nih, Dok, kalau misalnya untuk menghindari jerawat, karena kan seperti kaum wanita kan seperti akan menjelang menstruasi atau mungkin hormonal lah ya, seperti itu. Itu kan tidak bisa dihindari tuh jerawat.
tapi paling tidak bisa dicegah tidak dok? Karena kan ini termasuknya penyakit ya dok ya? Betul. Jadi pada kasus-kasus biasanya para wanita ya yang sudah mulai menstruasi kadang-kadang salah satu penyebabnya itu memang faktor hormonal ya. Jadi faktor hormonal ini terutama pada penderita PCOS istilahnya polycystic ovarian ya sindrom ya. Oh, Nah, PCOS itu ya dok? Ya, PCOS itu ya. Biasanya ada tanda-tandanya pasiennya itu bulu-bulunya banyak gitu loh ya. Kalau men kadang-kadang juga agak berbeda dengan orang lain ya. Sering terlambat ya dok ya? Ya, sering terlambat ya. Kemudian juga keadaan ini ternyata androgennya itu agak meningkat pada pasien-pasien ini. Nah, keadaan androgen yang meningkat ini menyebabkan dia merangsang kelenjar sebasianya untuk produksi minyak banyak-banyak. Nah, tetapi walaupun ini mestinya produksi minyak banyak ya, tapi kalau tidak ada sumbatan di dalam pori-porinya itu mudah-mudahan tidak jerawatan. Tetapi kalau kita pembersihan kurang atau kita banyak stres, sehingga minyak itu malah menumpuk juga akhirnya. Nah, ini yang bisa menyebabkan pasien ini menjadi jerawat. Ya. Oke. Dok, bisa mengenali wajah kita ini minyaknya berlebihan atau tidak tuh gimana ya, Dok? Itu tentunya kita harus mengenal jenis kulit dulu, ya. Tentunya kita mengenal jenis kulit ada 4 macam ya, jenis kulit ya. Ada tipe kering, ada tipe normal, ada tipe berminyak ya, dan ada juga tipe sensitif ya, tipe sensitif. Tapi ya beberapa orang juga ada yang campuran antara berminyak dan normal atau kering gitu loh ya, ya beberapa ya. Tapi kita harus kenal dulu jenis-jenis kulit ini ya. Jadi kalau jenis kulit kering itu biasanya kalau kita lihat mukanya ya mulus ya. Mulus dan pori-porinya tidak begitu terlihat ya. Berbeda dengan yang kulit normal. Kalau kulit normal dia itu memang ada pori-porinya tapi kecil dan minyak dan mukanya tidak begitu mengkilat ya. Dan kayaknya dia lebih segar kelihatannya ya. Dan lebih bersih dibandingkan dengan pasien yang jenis kulit yang berminyak. Kalau kulit berminyak itu sudah kelihatan jelas itu pori-porinya besar-besar ya. Karena pori besar ini menyesuaikan produksi minyaknya. Kalau produksinya banyak ya porinya juga harus besar supaya keluarnya lancar ya. Nah, ini biasanya keadaannya sangat berminyak, mengkilat, kadang-kadang kelihatannya kotor. Karena ada debu nempel, karena ya debunya nempel karena ada minyak sehingga mudah sekali kelihatan kotor. Oke, Dok, tapi saya pernah baca di beberapa artikel. Jadi kalau misalnya kita mau melihat wajah ini berminyak atau tidak, melihat dari sekitaran T di wajah itu betul seperti itu, Dok? Ya, salah satunya yang paling banyak kelenjar minyak itu ya di daerah T area itu ya. Mulai dahi ya, hidung ya, dagu gitu ya. Nah, itu memang tempat-tempat konsentrasi kelenjar minyaknya itu tinggi ya. Nah, jadi kalau kita mau lihat ini orang berminyak lebih, lihat pori-porinya saja. Lihat pori-porinya ya, Dok. Kalau porinya tipenya besar-besar, pasti berminyak. Ini mungkin sebagian orang nggak tahu nih pori-pori itu seperti apa ya, Dok? Itu tadi ya. Jadi kalau pori-porinya ya semestinya kalau jarak ngobrol itu sekitar 1,5 meter atau kita bisa ngelihat pori-porinya kelihatan. Nah, ini biasanya tipe-tipe berminyak ini ya. Seperti mungkin ada bolong-bolong kecil di area kulit wajah seperti itu. Itu untuk membuktikan ya, bahwa pasien ini tipe berminyak, pernah jerawatan sehingga kelihatan bolong-bolongnya. Inilah yang masalah nantinya kualitas hidup pasien ini akan menurun. Kita ngelihat sudah lama-lama diobatin, giliran sudah benar
kok ada bolong-bolongnya dok ini, waduh gimana lagi nih dok. Kayak seperti nama masalah lagi ya dok. Nah, sepertinya masalahnya kok enggak tuntas-tuntas ini ya. Ini yang menarik ya. Oke dok, ini ada pertanyaan dari penonton di Instagram dari akun mas_n1103. Mohon maaf izin bertanya dok, apakah benar jerawat juga bisa terpengaruh oleh masa pubertas? Jika iya, umur berapa sih jerawat tidak timbul lagi? Silahkan dok. Nah, jadi ya kalau dulu ya teorinya jerawat itu muncul ketika kelenjar minyaknya, sebumnya itu sudah mulai aktif ya. Mulai aktifnya ini biasanya setelah menstruasi ataupun pada laki-laki ya setelah akil balik ya. Nah, ternyata ini dipengaruhi oleh hormonnya ya. Ya. Rupanya ya akil balik ini faktor hormon. Hormonnya belum stabil katanya ya. Sehingga katanya juga mungkin kalau sudah stabil hormonnya ini akan hilang. Memang betul, salah satu betul. Tetapi tidak semuanya betul, ada waktunya. Nanti kalau dia sudah dewasa, sudah kawin, ini akan hilang. Akan hilang, belum tentu ya dok? Belum tentu. Karena ini multifaktorial ya. Multifaktorial selain faktor hormonal ya, juga faktor kebersihannya sendiri ya. Kemudian juga setelah dewasa ya faktor bakterinya juga yang berperan ya. Jadi di sana itu ada bakterinya juga, ada bakteri namanya bakteri Propionic Bacterium acne ya. Nah, ini yang kalau ini tersumbat, dia terjebak di dalam pori-pori, dia akan memperbanyak diri. Dengan memperbanyak diri ini akhirnya kadang-kadang dia merembes ya ke jaringan sekitar, bikin peradangan. Ya. Oke, seperti itu ya, udah dijawab ya sama Dokter Pamuji. Oke nih dok, ada pertanyaan lagi dari Instagram akun Bayu A057. Dok, bagaimana penyembuhan jerawat dari dalam dan luar katanya? Ya, jadi pengobatan jerawat itu ya memang sebaiknya dari dalam dan luar. Karena dalam penelitian terakhir ini penggunaan hanya obat luar saja dan juga dengan utik-utik sering cara pembersihan ataupun kurang bagus, ini menjadikan yang tadinya jerawat-jerawat ringan akhirnya menjadi jerawat yang bentuk parah ya. Nah, jadi ya sekarang ini ya selain pembersihan dengan cara facial yang benar ya, sehingga pori-porinya ini lancar, salurannya lancar ya. Juga ya pemberian obat-obat topikal ya. Obat topikal yang artinya yang membersihkan pori sehingga porinya lancar, atau juga kalau memang ada bentuk yang peradangan mungkin ditambahin dengan antibiotik topikal ya, sehingga bakterinya juga akan berkurang ya. Nah, jangan lupa ya gunakan juga mungkin dari dalam ya. Mungkin pasien ini adalah sistem imunnya yang kurang kuat ya, kurang bagus ya. Jadi kadang-kadang kita tambahin dengan suplemen zinc kadang-kadang gitu ya, supaya sistem imunnya bagus. Atau juga ya kalau memang terlihat di sana peradangannya hebat ya mungkin kita kasih antibiotik ya. Oke, jadi dari dalamnya juga ada obatnya tuh ya. Jadi nggak sembarangan. Jadi yang biasa suka ngutik-ngutik pakai tangan, suka gemes gitu sama jerawatnya, itu sebenarnya tidak boleh karena tangan kita juga belum tentu bersih ya dok ya. Maka itu itulah ya penyebarannya gitu. Oke. Betul ya. Betul sekali. Jadi cuci tangan itu artinya menunjukkan kebersihan kita ya. Makin kita bagus cuci tangannya, tetapi jangan sampai ini menjadi
ketakutan yang berlebih sehingga pakai cuci tangan yang berlebih. Nah, ini juga salah juga. Oke, nih dok ada lagi dari Facebook Harina Asiana. Selamat siang dokter, apakah alergi terhadap makanan tertentu, misalkan seafood bisa juga menjadi pemicu munculnya jerawat? Nih dari alergi bisa nggak dok jadi munculnya jerawat? Ya, jadi alergi sampai sekarang itu ya, memang ada jerawat-jerawat yang alergi ya. Kemungkinan alergi ke wajah itu ya sesuatu yang jarang ya. Tapi karena jenis makanan tertentu ya, sekarang itu dipercaya bahwa makanan-makanan yang memiliki indeks glikemik ya, makanan-makanan yang manis atau apa ya, susu-susu yang mengandung fat, ini akan merangsang produksi minyak yang makin berlebih. Nah, produksi minyak yang berlebih ini kalau ada sedikit sumbatan atau penggunaan masker tadi yang berlebih, kulitnya menjadi sembab ya, kemudian nutup pori-porinya, produksi meningkat, pasti jadi jerawat nanti ya. Oke, nah itu ya. Ada lagi dok, lanjut ya dok. Ini jauh banget nih ya di Tribun Pontianak Wiki. Kita sapa dulu, hai Tribun Pontianak Wiki, terima kasih sudah bertanya. Ini dok katanya mau tanya, bahayakah jika kita memencet jerawat walaupun jerawat sudah mateng, istilah awamnya? Baik, jadi memencet jerawat dengan cara yang salah ya, itu akan menyebabkan pilus sebasea, jadi pori-pori dengan struktur tempat jerawat ini akan pecah tidak sempurna, tidak teratur. Nah, bentuk yang pecah tidak teratur ini menyebabkan lubang yang akhirnya juga tidak teratur. Itu yang menjadi bopeng gitu ya. Jadi bentuknya kadang-kadang ada yang dalam ya, atau ada yang bentuknya pecah sehingga bentuknya seperti tidak teratur ya, yang irregular. Ya ini kadang-kadang ya menyebabkan setelah sembuh pasiennya ribut lagi ya, masalah sekarnya ya, bopeng-bopengnya. Dan ini akan menjadi pekerjaan yang cukup sulit lagi, apalagi kalau kita telat ya, telat penanganannya ya. Jadi kalau memang terjadi seperti itu, sebaiknya secepatnya kita tangani supaya kita rangsang lagi yang bolong-bolong itu supaya cepat naik ya, sehingga akan rata lagi ya. Oke. Nah ini ada lagi dok, sepertinya memang banyak sekali nih yang bermasalah dengan kulit wajah yang berjerawat nih dok. Dari Paijah 235, saya mau tanya, kalau datang kotoran terkadang sakitnya bukan main dok, gimana obatnya sekarang? Kalau kotoran lama bisa 12 hari, dari gadis cuma 5 hari dan udah bersih, gimana dok, apa ada obatnya? Ini mungkin kotoran semacam apa ya, udara, debu gitu kali ya dok? Kalau udara, debu, saya kira ini masalah menyangkut ini. Oh, menstruasi ya dok ya? Menstruasi kali kalau dengar ceritanya ya, hampir ada 10 hari, ada yang 5 12 hari. Ya. Oke. Nah, jadi menstruasi, kalau hubungan menstruasi dengan jerawat itu tadi sudah jelas. Jadi pada saat menstruasi itu ya, hormonal, terutama hormonal androgennya itu akan sedikit naik ya. Dengan kenaikan androgen ini akan merangsang kelenjar sebasea untuk lebih aktif. Dengan aktifnya kelenjar sebasea ini ya, yang berlebih ini biasanya menyebabkan jerawat ya. Oke, dok, ini giliran saya yang mau tanya. Sebetulnya kalau faktor resiko yang cukup dari yang faktor resiko kecil sampai terbesar dari jerawat ini sendiri apa ya, dok? Faktor risiko ya sebetulnya ya, kalau penyebabnya itu adanya bakteri, adanya sumbatan, produksi minyak yang tinggi ya, kemudian proses peradangan sendiri ya,
atau bakterinya yang banyak ya. Ini yang biasanya penyebabnya ya, yang diduga penyebab. Faktor risiko itu ya. Faktor risiko terjadinya jerawat itu biasanya faktor genetik ya, kemudian faktor kebersihan ya, genetik, kebersihan, kemudian ya itu tadi penanganan penggunaan kosmetik yang salah kadang-kadang ini yang menyebabkan faktor risiko yang paling banyak menyebabkan jerawat yang kita temui ya. Oke. Nah, itu yang paling ya. Oke. Dok, kalau misalnya jerawatnya cuma 1, 2 bisa dihitung di wajah itu perlu penanganan yang khusus juga nggak dok? Atau justru itu akan cepat hilang dengan sendirinya? Sebetulnya kalau jerawatnya itu sedikit ya, artinya ya hanya 1, 2 itu hal yang normal ya. Dan biasanya dia akan hilang sendiri. Tetapi sebagian orang kadang-kadang walaupun jerawatnya hanya 1 ya, tapi bentuknya itu menakutkan, benjol gitu loh, dalam, hanya satu-satu dalam. Nah ini kadang-kadang perlu penanganan yang cepat. Karena kalau tidak ditangani dengan baik, bentuk satu-satu ini ya itu tadi yang akhirnya menjadi kayak bisul, pecah, akhirnya timbul bolong ya. Bopeng gitu ya dok? Iya, timbul bopeng. Nah itu tadi juga sekalian dok, ada yang nanya dari egipikar.364. Dok, cara ngilangin bopengnya gimana ya? Nah, bopeng ya, jadi kita harus sebaiknya kita ya kalau di dalam pengobatan kita ya, sebaiknya itu ada tahapan-tahapan ya di dalam pengobatan ini. Tahapan pertama obatin jerawatnya dulu. Kalau obat jerawatnya sudah diobatin, sudah sembuh, kita normalkan fungsi kulitnya ya. Kalau fungsi kulitnya sudah normal, tahap ketiga meremajakan kulitnya lagi. Kalau tadi ada bolong-bolong, ada hitam-hitam bekasnya, nah itu dimuluskan lagi, diremajakan ya. Setelah itu, setelah tercapai kulitnya sudah sudah mulus, sudah tidak hitam-hitam lagi, bopengnya sudah hampir rata, baru kita masuk ke maintenance ya, dipertahankan ya. Jadi untuk menghilangkan bopeng ini ya, biasanya banyak tindakan yang kita lakukan ya. Mulai dari sekarang, yang tren sekarang itu orang-orang kadang-kadang ya terpengaruh sekali dengan cara pengobatan vampir apa itu ya. Sebetulnya sama dengan yang kita lakukan, tetapi ya memang pemahaman masyarakat, adanya YouTube ini ya membuat orang melihat wah sepertinya ini mudah sekali pakai terapi vampir ya. Terapi vampir. Ya, jadi ada vampir ya. Jadi diambil darah ya dari kita, kemudian tempat-tempat bolong itu dilakukan injeksi-injeksi ringan lah ya, dibikin supaya faktor pertumbuhan di dalam darah itu tadi yang sudah disentrifuge itu bisa ditempelkan ke wajah sehingga merangsang supaya sel itu untuk tumbuh lagi. Ya. Jadi prinsipnya hanya itu. Tapi orang mendengar nama itu jualannya laris. Oke, dok, kalau untuk obat-obat herbal nih, betul nggak dok? Biasanya kan orang-orang terdahulu mungkin memberi saran kepada generasi sekarang, katanya kalau pakai ini, misalnya bumbu-bumbu dapur yang entah apalah itu bisa mengurangi jerawat. Itu memang betul adanya seperti itu atau gimana dok? Pada prinsipnya di dalam ada obat-obatan, kadang-kadang kalau orang tua dulu pakai anu aja, coba oleskan dengan jeruk anu aja katanya ya. Jadi ya sebetulnya di dalam jeruk itu juga ada sih bahan-bahan ya, kandungan yang bisa mematikan juga bakterinya. Juga dia itu mengandung vitamin C, merangsang kolagennya supaya tumbuh lagi. Dan juga tetapi ya kan kadang-kadang kita tidak tahu sebatas mana sih ukurannya. Nah ini yang kita tidak tahu. Jenis jeruknya itu
umur berapa bulan, kematangan yang seperti apa ya, kemudian jumlah gosokannya tuh sekeras apa. Nah ini yang kita belum tahu ya. Jadi ya kadang-kadang ya kalau dilihat ya ada empiris, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Nah ini yang harus hati-hati ya. Jadi karena ini hanya bukti empiris saja, secara penelitian kan tidak dilakukan. Mungkin Betul, balik ya. lagi sesuai dengan jenis kulitnya juga ya dok, ada yang cocok, ada yang enggak juga ya. Betul ya. Jadi kadang-kadang ada yang cocok, ada yang tidak ya. Mungkin untuk ngurangin minyak atau ada, mungkin dengan penggunaan jeruk itu juga akan mengurangi minyaknya juga ya. Dok, kalau penggunaan Betul, ya. scrub wajah tuh gimana ya dok? Sebetulnya baiknya mencari yang seperti apa nih? Ya, scrub wajah ya. Jadi kosmetik itu kalau digunakan benar ya, itu akan menghasilkan bagus ya. Hasilnya akan bagus. Jadi kapan sebetulnya scrub itu digunakan? Scrub itu apa sih? Ya, tentunya kita harus paham dulu ya. Jadi kadang-kadang banyak sekali di TV, di iklan-iklan itu orang menjual scrub itu sepertinya mudah sekali. Pakai scrub kulit akan lebih bagus, lebih bersih, tidak berjerawat. Nah, penggunaan scrub yang salah juga akan menyebabkan jerawat juga, ya. Kenapa begitu? Jadi mestinya kalau penggunaan scrub ini gunanya untuk mengangkat sel-sel kulit yang mati, ya. Tetapi dia bukan scrub yang terlalu keras, ya. Scrub yang terlalu keras itu mengangkat sel-sel matinya, juga sel-sel kulit yang hidup. Nah, kalau sel kulit yang hidup yang terangkat, yang bagus ini terangkat, ini akan masuk bakteri lewat sana, sehingga kemungkinan ada infeksi, jerawatnya akan lebih muncul lagi. Tetapi kalau caranya benar ya, bahwa penggunaan scrub paling tidak dalam seminggu kalau tipe kulit yang berminyak itu ya, itu bisa 2 kali ya, 2 kali, 3 kali seminggu pakai itu ya scrub ya. Tetapi pada kulit-kulit kering ya kita tidak bisa gunakan scrub itu ya. Kulit kering cukup seminggu sekali saja mungkin ya. Jadi harus hati-hati ya. Jadi nggak boleh keseringan juga ya dok, paling nggak seminggu sekali ya. Ya, tidak boleh terlalu sering. Karena begitu juga dengan penggunaan masker, begitu juga nggak dok? Kalau masker, prinsipnya masker itu adalah kadang-kadang dikatakan ini untuk membantu jerawat, juga harus hati-hati karena masker yang terlalu menutup rapat, ya, bentuk masker yang menutup rapat, ini justru membuat pori-pori yang saat ini, yang orang jerawat ini lagi megap-megap karena banyak sumbatan, ditambahin pakai masker seperti itu, kadang-kadang jerawatnya tambah banyak. Tetapi kalau kita gunakan masker yang sifatnya menyerap air ataupun minyak yang ada di wajah kita, itu bagus, ya. Itu bagus, itu bisa menyelesaikan jerawat, ya. Nah, hati-hati juga di dalam penggunaan masker ini. Oke. Ya. Oke. Jadi artinya memang harus benar-benar memilih ya dok, tidak boleh sembarangan juga ya. Sebaiknya waktu konsultasi ke dokter, ada kesempatan ke dokter-dokter kulit. Nah, di sanalah tanyakan kira-kira kapan saya harus pakai masker ini, kapan pakai masker ini, jenis masker apa sih saya yang cocok, atau juga menggunakan scrub ini bagaimana. Nah, mestinya saat konsultasi ya, itu ditanyakan ya. Jadi jangan beli-beli sendiri aja. Jangan dengan ilmu soto ya dok. Iya. Dok, nah ngomongin soal facial nih dok. Facial kan salah satu yang dipercaya para kaum wanita bisa bikin mukanya jadi glow up, jadi kinclong gitu dok, bebas dari jerawat. Justru ternyata
beberapa fakta di lapangan itu mengatakan bahwa aduh jangan deh, jangan mau facial karena kalau facial membuka pori-pori kemudian akan muncul jerawat baru gitu. Itu seperti apa sih Dok paham yang harus diluruskan di masyarakat? Ya, jadi di dalam penelitian ternyata facial ini memang sangat membantu untuk penyembuhan jerawat, ya. Ya, jadi tetapi tentunya facial yang seperti apa yang bisa menyelesaikan jerawat, ya. Kemudian ada banyak tahapan-tahapan di dalam facial itu, ya. Nah, tahapan-tahapan ini harus benar dilakukan, ya. Karena kadang-kadang orang-orang facial hanya sekedar ya angkat-angkat aja jerawat, kemudian yang merah yang kira-kira kita tidak yakin ini terangkat atau tidak, ini dilakukan ya besok pasti bengkak-bengkak, ya. Tetapi kalau kita angkat itu bagaimana cara ngangkatnya? Ya kita harus buka porinya sehingga ada komedo yang di dalam atau calon komedo ataupun nanah yang mengandung komedo ini harus lepas. Kalau ini tidak lepas, pasti bengkak besok. Bengkak, iya. Ya, atau hanya membukanya tanggung-tanggung gitu, nah ini pasti bengkak. Pasti akan menimbulkan jerawat lagi. Ya, jangan takut dengan dibuka kulitnya, karena kalau kita buka dengan pakai alat dengan jarum tajam yang bagus, yang bersih, yang steril, ya, kita harapkan kalau isinya itu isi jerawat itu keluar, potongan tajam itu bentuknya bagus, itu akan nempel lagi, ya. Dengan nempel lagi biasanya tidak terbentuk scar. Tetapi kalau dipencet, ya, teknik mencet tanpa membuka itu, ya, itu akan pecah, ya. Kalau pecahnya tidak sempurna, itu tadi pecahnya akhirnya membentuk bentuk yang irregular, yang tidak sempurna, ya. Bentuknya itu seperti compang-camping gitu loh, ya. Nah, itu yang akhirnya menjadi scar yang jelek, ya. Oke, nah itu dia terjawab ya. Terus kemudian Dok, ini yang dua yang sebelum terakhir ya Dok. Jadi tadi facial, kemudian katanya banyak sekali saya dengar pengobatan di dokter kulit itu akan memicu ketergantungan. Jadi kalau misalnya kita udah nggak konsul lagi, berobat lagi ke dokter, itu bakal datang lagi nih jerawatnya, kusam lagi gitu Dok. Itu gimana Dok? Iya, jadi kita harus tahu bahwa penyakit jerawat ini adalah penyakit kronis, ya. Penyakit kronis yang kadang-kadang bertahun-tahun penyakit ini, ya. Nah, penyakit yang bertahun-tahun ini, ya, tentunya kita obati juga dengan hati-hati karena penyebabnya itu multifaktorial. Banyak penyebabnya, ya. Bukan satu sisi saja. Lagi stres, ya, mungkin besok muncul jerawatnya, ya. Hari ini didandanin stresnya, muncul lagi. Kenapa kok muncul lagi? Oh, ternyata kemarin habis kondangan lupa nyuci mukanya, ya. Aduh, itu Muncul lagi. Karena penyebab yang multifaktorial ini, ya, sehingga kita sebaiknya sebagai dokter, ya, harus kerjasama, ya. Ya, pasiennya dengan saya harus dokter itu harus kerjasama yang baik. Karena kalau tidak kerjasama yang baik, kita tidak ketemu kira-kira faktor apa yang sangat berpengaruh untuk munculnya jerawat ini. Nah, itu juga artinya dokter mengusahakan pasiennya juga harus nurut ya Dok, apa yang dipantang atau yang diperbolehkan seperti itu. Dok, ini ada yang nanya lagi dari Slamet Tobi. Dok, bagaimana kulit saya ini sawo matang? Saya ingin putih natural. Gimana Dok katanya? Oh, kalau warna kulit itu sebetulnya ya memang ada faktor genetik, ya, dan juga ada faktor konstitutif, artinya faktor lingkungan atau lingkungan lain, ya, dan kebiasaan lain. Genetiknya memang jenis kulitnya agak hitam gitu ya. Ya kita tidak bisa pasien ini menjadi seperti
kelompoknya orang-orang putih seperti kayak orang Cina atau orang-orang bule gitu loh ya. Nah, ini sudah ada keterbatasan ya, sehingga ya kita biasanya yang paling penting membuat kulitnya ini sehat. Ya. Kulit sehat, bersih, sehingga itu walaupun warnanya coklat atau kehitaman, ini tetap akan bersinar dan kelihatan menarik. Kalau di luar negeri malah ini warna-warna eksotik. Orang-orang luar malah seneng yang di Eropa tentunya ya. Dengan warna yang kecoklatan ini bangganya bukan main itu. Wow, tuh. Ya, jadi kalau dapat pasangan ya, orang yang agak coklat-coklat kulitnya, wah dia bangganya bukan main. Ya kita di sini ya memang terbiasa kulitnya agak sawo matang. Ya biasanya dengan kulitnya sehat, yakinlah tampilnya akan menarik ya. Jadi jangan takut dengan kulit yang yang coklat atau warna ya. Syukuri aja ya dok. Kalau nggak sabar mau putih dicat aja lah. Oke, dokter sepertinya ini ada pertanyaan terakhir nih dari netizen. Aan Farhan _ Dok mau bertanya, kalau di wajah kita ada lobang-lobang kecil, itu kita pencet pakai alat metu seperti kacang itu bahaya nggak dok? Ya sebetulnya ya tidak berbahaya ya. Kalau cara mencetnya bagus ya. Jadi kadang-kadang ya di muka kita kelihatan bintik-bintik hitam pegang kayak benjol-benjol ya. Nah, ini namanya komedo terbuka ya. Nah, komedo terbuka ini ya kalau tidak diangkat dia akan mengganggu ya pori-pori sebelahnya. Pori-pori sebelahnya akan terganggu karena komedo ini ya, dia akan menekan saluran sebelahnya. Besok ya yang sebelahnya akan timbul lagi komedo seperti ini dan makin lama makin meluas itu ya, akan menyebar ke seluruh wajah. Nah, untuk itu biasanya kita lakukan facial, dibersihkan ya komedonya supaya salurannya lancar. Ya dengan dengan ekstraktor komedo biasanya bisa keluar ya. Tapi caranya harus benar, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan menyebabkan trauma lagi. Kalau timbul trauma baru, bengkak sebelahnya ya jadi jerawat lagi. Nah, itu dia. Balik lagi bagaimana cara Anda memencetnya, yaitu tekniknya ya dok ya. Jangan sembarangan. Karena kulit juga bisa merasakan trauma, bukan hati aja. Oke, baik, terima kasih Dokter Pamuji. Tapi boleh nggak dok dikasih saran sedikit, sebaiknya kita mengkonsumsi apa supaya kulit kita tetap sehat? Mungkin ada cara-cara yang lain juga untuk menjaga kulit wajah kita ini tetap sehat dan terhindar dari jerawat, dok. Baik ya, yang paling penting ya di dalam penanganan jerawat ini ya. Satu, jerawat itu penyebabnya banyak ya. Pahami bahwa penyebabnya banyak. Di dalam pengobatan itu sebaiknya ya harus tuntas ya. Tidak ada istilah ketergantungan obat. Ya. Yang paling penting ya kalau ada jerawat jangan pencet-pencet. Ya. Kemudian sebaiknya segera diobati. Setelah itu dilakukan pembersihan wajah harus rajin ya. Jadi kalau mau tidur atau kegiatan sehari-hari sebaiknya wajah harus dibersihkan. Apa yang digunakan sebaiknya jangan menggunakan sabun-sabun yang terlalu keras. Ya, sabun terlalu keras itu misalnya yang pH-nya tinggi ya. Kadang-kadang orang melihat sabun ini wah sudah diakui sama ID atau hati-hati, belum tentu itu pH-nya bagus ya. pH-nya tuh harus bagus, sekitar 5 gitu ya, supaya cocok dengan kulit. Kalau tinggi itu akan menyebabkan kulitnya menjadi kering. Kering itu tidak hanya di luar, di sekitar pori-pori itu juga akan kering ya. Di dalam pori-pori itu kulitnya juga akan kering ya, epitelnya itu, dan itu akan membuat sumbatan. Jadi, harus dibersihkan dengan cara yang benar. Kemudian, nah ini tadi
seperti hal-hal yang biasa di dalam kesehatan ya, jaga makan ya, terutama susu atau manis-manis ya. Kalau saya ngelihat pengalaman itu biasanya goreng-gorengan yang pedas-pedas, coklat, kacang ya. Ya ini banyak sekali menimbulkan jerawat ya. Telur juga itu ya. Nah itu yang harus dihindari. Kemudian ya rajin cuci tangan ya. Rajin cuci Pakai tangan. sabun kalau mau megang-megang muka ya. Dan semangatnya bukan untuk jerawat saja, tetapi kita harus bikin kulit kita tetap sehat ya. Oke, nah itu dia tadi saran-saran dari Dokter Pamuji. Jadi jangan sembarangan pakai skincare, jangan percaya banget ya Dok sama mungkin iklan-iklan sabun pencuci muka yang belum tentu cocok dengan dengan jenis kulit kita juga seperti itu. Jadi kalau misalnya ada keluhan jerawat yang mungkin tidak sembuh-sembuh, langsung segera konsultasikan kepada dokter yang mungkin bisa membantu Anda untuk menyelesaikan penyakit jerawat yang ada di wajah kita, seperti itu. Terima kasih Dokter Pamuji sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami selama hampir kurang lebih 1 jam pagi hari ini. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Anda pemirsa yang mungkin punya permasalahan jerawat di wajah. Kalau begitu kita pamit dulu dengan Dokter Pamuji. Nanti next time kita ngobrol lagi Dok dengan pembahasan kesehatan kulit wajah mungkin yang tentunya bisa membawa dampak kesehatan kulit juga tentunya. Baik pemirsa Sripoku TV dan Tribun Sumsel, sudah di penghujung waktu. Saya Ois Ratna beserta kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Halo Dokter di Sumsel Virtual Fest 2020 pada pagi hari ini. Kami pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sripoku TV dan Tribun Sumsel. Bye!